Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Girna Deliska Putri, Prodi Bimbingan dan Konseling dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam video ini saya akan membahas mengenai angket atau kuesioner, cara membuat angket, dan teknik menyusun angket. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe guys. Nah, langsung saja, apa sih angket itu? Angket atau kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi atau mengajukan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden. Angket atau kuesioner tersebut diisi oleh para responden sesuai dengan yang mereka kehendaki secara independen atau tanpa paksaan. Nah, maksud responden di sini merupakan penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian, seperti peserta didik, mahasiswa, dan masyarakat umum lainnya. Nah, selanjutnya, angket itu memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungan menggunakan angket diantaranya yang pertama, responden dapat menjawab dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh hubungan dengan peneliti sehingga objektivitas dapat terjamin. Yang kedua, informasi atau data terkumpul lebih mudah. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari jumlah responden yang besar yang dijadikan sampel. Dan kelemahan menggunakan angket, yang pertama, angket bisa saja diisi orang lain. Yang kedua, angket hanya diperuntukkan bagi yang dapat melihat saja. Dan yang ketiga, responden hanya menjawab berdasarkan jawaban yang ada. Nah guys, setelah kita sudah tahu apa pengertian dari angket, sekarang kita masuk ke pembahasan cara membuat angket. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat angket. Yang pertama, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, jelas, singkat, tepat, dan sederhana. Yang kedua, menggunakan kalimat yang pendek dengan pertimbangan kalimat majemuk. Maksudnya, kalimat pertanyaan atau pernyataan yang diberikan untuk responden jangan terlalu panjang dan berbelit-belit karena akan membuat responden kesulitan untuk mengerti. Yang ketiga, jauhi pertanyaan yang berhubungan dengan harga diri dan bersifat pribadi dari responden. Yang keempat, menyusun angket dengan singkat sehingga tidak akan memakan waktu yang lama. Dan yang kelima, dalam daftar pertanyaan, jauhi kata-kata yang menyinggung perasaan responden atau usaha untuk memberikan pemahaman seperti kita menggurui responden terhadap angket yang kita buat. Untuk membuat sebuah angket yang valid, perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yang pertama, pertanyaan haruslah mudah dipahami dan tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda. Yang kedua, pertanyaan harus berhubungan dengan topik permasalahan. Yang ketiga, pertanyaan harus menarik sehingga responden merasa senang untuk menjawabnya. Yang keempat, jawaban responden diusahakan bisa konsisten sejak pertanyaan pertama hingga akhir. Dan yang kelima, alternatif jawaban yang diberikan harus beragam atau variatif agar responden tidak kebosanan. Nah, setelah kita tahu cara membuat angket, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu membahas tentang teknik menyusun angket. Dalam menyusun angket, kita harus membuat langkah-langkah dalam penyusunannya. Seperti yang pertama, kita menyusun kisi-kisi angket. Jika kita ingin menyusun kisi-kisi angket, hal yang pertama harus kita buat yaitu menentukan variabel, menentukan subvariabel, dan menentukan Yang kedua, menyusun pertanyaan atau pernyataan yang diinginkan. Yang ketiga, membuat pedoman atau petunjuk cara menjawab pertanyaan. Yang keempat, melakukan uji coba di lapangan. Yang kelima, merevisi kelemahan angket yang sudah diuji. Dan yang keenam, menggandengkan angket sesuai dengan banyaknya responden.
Nah, saya juga akan memberikan beberapa contoh dari jenis angket atau kuesioner dipandang dari cara menjawabnya, yaitu yang pertama, angket atau kuesioner tertutup. Maksudnya di sini, jenis kuesioner atau angket di mana responden tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan seperti pilihan ganda. Yang kedua, angket atau kuesioner terbuka. Maksudnya, jenis kuesioner di mana responden dapat menjawab dengan kalimatnya sendiri seperti soal uraian atau isian. Yang ketiga, angket atau kuesioner semi terbuka. Maksudnya, jenis angket ini merupakan percampuran dari kuesioner tertutup dan terbuka, sehingga responden dapat menjawab sesuai kondisi yang sebenarnya. Yang keempat, angket atau kuesioner checklist. Maksudnya, jenis angket atau kuesioner ini di mana responden tinggal membubuhkan tanda cek pada kolom yang tersedia. Dan yang kelima, angket atau kuesioner skala bertingkat. Maksudnya, jenis angket ini berupa pernyataan diikuti oleh kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan-tingkatan mulai dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju. Oke guys, mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan angket atau kuesioner. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.